Shalom adik semua. Kali ini kita akan belajar mengenai tumbuhan. Nah, sebelum itu Bapak mau tanya nih, tumbuhan itu seperti apa sih? Apa itu tumbuhan? Nah, jadi tumbuhan itu ada salah satu makhluk ciptaan Tuhan. Tumbuhan itu bisa digunakan, dikonsumsi oleh setiap manusia. Nah, tumbuhan itu ada bagian-bagiannya adik-adik. Seperti ada akarnya, ada batang, ada daun, ada bunga, buah dan biji. Nah, akar ini berfungsi untuk apa? Fungsi akar ini adik-adik yaitu untuk mencari makanan yang ada di dalam tanah. Yang kedua, batang. Batang itu fungsinya untuk apa adik-adik? Batang itu fungsinya mengangkut air dan nutrisi dari akar ke daun. Nah, yang kedua, mengangkut hasil fotosintesis dari daun, seperti ini contohnya dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, yang ketiga itu tempat tumbuhnya daun, bunga dan buah. Seperti yang kita tahu adik-adik, seperti tumbuhan seperti pohon pisang kan, terus pohon-pohon yang ada daun-daunnya gitu, ada yang kecil-kecil itu. Nah, itu seperti itulah adik-adik. Kemudian tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, yang ketiga yaitu daun. Nah, fungsi daun ini seperti apa? Fungsi daun ini adik-adik tempat berlangsungnya fotosintesis. Fotosintesis itu seperti apa sih Pak Guru? Nah, fotosintesis itu yaitu tempat untuk membuat makanan atau memasak makanan tumbuhan tersebut. Kemudian yang keempat yaitu bunga. Nah, bunga itu adalah alat perkembangbiakan generatif. Itulah bunga. Yang selanjutnya itu buah. Buah itu berfungsi untuk apa, Dedek? Buah itu berfungsi untuk melindungi biji yang ada di dalam tumbuhan, kemudian membantu penyerapan biji, kemudian menyimpan cadangan makanan untuk pertumbuhan biji. Itulah fungsi dari biji. Lanjut adik-adik, yang kedua itu jenis tumbuhannya. Nah, jenis tumbuhan itu ada beberapa adik-adik, ada pohon, ada tanaman, semak-semak, dan ada juga seperti lumut adik-adik. Nah, yang saya terangkan di sini adik-adik yaitu seperti pohon mangga yang sering kita makan itu adik-adik, rasanya enak. Kemudian pohon apel, itulah pohon apel seperti buah-buahan yang dijual di pasar. Kemudian pohon kelapa, yang ini udah sangat-sangat familiar adik-adik, atau udah sangat-sangat kita ketahui, kita kenal dengan baik. Kemudian tanaman melati, tanaman bayam. Nah, tanaman bayam ini yaitu sayuran adik-adik yang bisa kita makan, kita olah menjadi salah satu makanan kita sehari-hari. Kemudian selanjutnya itu kegunaan tumbuhan. Nah, kegunaan tumbuhan ini ada beberapa macam, ada banyak, cuman Bapak hanya memberikan sebagian saja, yaitu sebagai sumber makanan. Nah, tumbuh-tumbuhan itu adik-adik sebagai sumber makanan. Nah, padi itu adalah tumbuhan adik-adik, beras dari nasi itu berasal dari beras adik-adik. Nah, beras ini berasal dari mana adik-adik? Beras ini berasal dari padi. Nah, padi itu adalah sejenis tanaman adik-adik. Nah, itulah mengapa dia dikatakan sebagai sumber makanan. Kemudian sebagai bahan pakaian. Tumbuhan itu juga sebagai bahan pakaian adik-adik. Kita jangan salah. Pakaian zaman dulu itu adik-adik menggunakan tumbuhan. Dan sampai sekarang pun ada sebagian yang menggunakan bahan sebagai tumbuhan itu sebagai bahan pakaian. Yang ketiga itu sebagai obat-obatan. Nah, ini hal yang paling khusus adik-adik, sebagai bahan obat-obatan. Tumbuhan-tumbuhan itu adalah bahan obat-obatan adik-adik. Segala obat-obat yang kita konsumsi, kita gunakan, baik itu obat-obat sakit kepala, obat sakit perut, sakit gigi, itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian sebagai hiasan. Nah, tumbuhan itu sebagai hiasan. Seperti apa adik? Nah, seperti bunga sebagai hiasan rumah, pekarangan rumah,
Nah, itu juga tumbuhan itu sebagai hiasan. Kemudian keempat itu proses pertumbuhan. Nah, kita lanjut adik-adik. Yang keempat itu proses pertumbuhan. Nah, proses pertumbuhan ini ada beberapa tahap adik-adik. Yang pertama itu perkembangan akar dan batang. Nah, perkembangan akar dan batang ini caranya itu mereka berkembang dengan cara menyerap air dan nutrisi di dalam akar adik-adik. Nah, sementara batang itu berkembang dengan cara mulai tumbuh ke atas untuk mencapai cahaya. Jadi dari yang kecil tadi adik-adik kecil berkembang menjadi besar, itu bisa menjadi seperti pohon yang banyak kita ketahui sekarang. Nah, itu berkembang karena apa adik? Karena akar itu berfungsi untuk mencari makanan di bawah tanah. Yang kemudian pertumbuhan daun. Nah, daun itu baru tumbuh. Nah, daun itu baru tumbuh atau terbentuk ketika dia meningkatkan hasil fotosintesisnya. Nah, hasil fotosintesis ini itu hasil dari penyediaan energi untuk pertumbuhan lebih lanjut pada daun. Nah, daun ini tadi kita sudah ketahui itu berfungsi untuk tempat pemasakan makanan pada tumbuhan adik-adik. Nah, seperti itu. Kemudian pembentukan jaringan. Pembentukan jaringan ini yang maksudnya itu jaringan yang aktif di ujung akar itu adik-adik dan batang itu memungkinkan pertumbuhannya terus menerus. Jadi akar itu semakin bertumbuh adik-adik, makin panjang, makin besar dia, karena akar itu berguna untuk mencari makanannya. Bukan hanya di tempat itu aja dia mencari makanannya, tapi di tempat-tempat lainnya juga. Nah, batang seperti batang juga. Nah, batang itu mungkin pertumbuhan seperti yang Bapak tadi katakan, dia semakin besar karena dia berfungsi nanti untuk menopang daun atau buah-buahan yang akan bertumbuh semakin banyak. Nah, jika batangnya kecil, daunnya besar dan ada buah-buahnya, tidak akan memungkinkan kelangsungan kehidupan tumbuhan tersebut. Sebisa batangnya patah karena tidak bisa menampung daya kuat yang ada pada daun dan buah-buahan. Nah, jadi peran yang utama itu yang bertumbuh itu akar, batang dan daunnya. Nah, kemudian itu reproduksinya. Nah, setelah mencapai sebuah tanaman itu atau tumbuhan itu setelah mencapai ukuran tertentu, tumbuhan itu siap untuk bereproduksi adik-adik, baik melalui biji ataupun vegetatif. Nah, melalui biji ini seperti gimana adik-adik? Di saat contohnya di saat ada nih tumbuhan contohnya mangga. Nah, dia bereproduksi itu melalui bijinya. Setelah contohnya buah dari pohon mangga ini jatuh ke tanah, terus membusuk. Nah, buah ini membusuk, tetapi buah yang telah berbusuk itu akan berkembang menjadi tanaman kecil. Itu berkembangnya dari mana, Dedek? Dari bijinya yang tadi yang telah jatuh di tanah. Jadi itu jika semakin terserang oleh sinar matahari, terus terserang oleh percikan air, jadi bijinya itu hidup dan akar dari biji itu merambat ke tanah dan suatu saat akan membentuk pohon yang baru seperti pohon mangga yang baru. Nah, mungkin seperti itu yang bisa Bapak jelaskan untuk kita hari ini mengenai tumbuhan adik-adik. Nah, semoga materi yang Bapak jelaskan dapat adik-adik mengerti semuanya. Sekian dari penjelasan Bapak, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.